kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat semua? Hujan-hujan, dingin-dingin, sebenarnya enaknya kayak begini, tidur makan mie rebus pakai telur. Kalau anak-anak milenial sekarang kalau pada nyapa itu, halo guys. Ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi hari ini kita akan membahas hal yang menarik, ya, yang membuat saentero tidak sekedar Indonesia, dunia, bahkan sampai umroh dan haji pun kabarnya ditangguhkan. Ada yang namanya, kalau dulu masih belum resmi namanya masih novel coronavirus 2019, karena sekarang sudah resmi berubahlah namanya menjadi COVID-19. Nah, pada pagi hari ini nanti akan ada 3 pemateri untuk sesi yang pertama. Yang pertama nanti akan dibawakan oleh, kalau saya memanggil beliau, gojekannya itu sahabat kuman. Jadi beliau itu bekerja kalau ada kuman. Kalau tidak ada kuman, beliau tidak bekerja. Beliau nanti ada Dr. Ludan Pradipta SPM kan? Aplaus untuk Dr. Ludan. Yang kedua, dokter yang sukanya ketemu dengan pasien-pasien kritis. Di Jogja ada 3 seorang spesialisasi yang ada di emergency medis. 2 diantaranya ada di PKU Jogja dan Damping. Aplaus untuk Dr. Tri Yunanto Aryo Raja. Yang ketiga, kalau biasanya anak-anak ABG itu pada baper gitu ya, tapi kalau beliau ini adalah dokter yang hobinya mendengarkan suara paru-paru kita. Beliau adalah Dr. Ardo Riset, spesialis paru-paru. Aplaus untuk beliau. Walaupun namanya Dr. Ardo Riset, panggilannya Dr. Popi ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, nanti dari ketiga pemateri ini akan membawakan materinya masing-masing. Dari mulai apa sih sebenarnya COVID-19 itu, sampai membuat kita itu heboh, sampai ada yang menimbun masker sampai berapa dus, sampai ada yang belanja, mungkin kalau ada yang tahu, belanja hand sanitizer-nya sampai sedemikian banyak, bahkan sampai ada yang pakai masker tidak sekedar 1 tetapi sampai berlapis-lapis. Seberapa bahaya sih sebenarnya? Kita sebagai petugas medis, apa yang harus kita lakukan agar supaya prinsip utama kita sebelum menolong pasien itu adalah safety-nya untuk kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, hal ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Ludan selama 30 menit. Jadi nanti setiap pembicara akan diberikan batas waktu maksimal 30 menit. Selanjutnya nanti kita akan ada diskusi. Monggo silahkan diskusi. Nanti silahkan perkenalkan nama dari instansi mana, sehingga nanti kita bisa berdiskusi dengan baik. Memberikan waktu kepada yang terhormat Dr. Ludan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan sejawat semua yang ada di ruangan ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada direksi dan juga jajaran rumah sakit PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang telah beri kesempatan kami untuk memaparkan sekilas ya mungkin terkait dengan COVID-19. COVID-19 ini lagi heboh. Kita nggak menduga hari Senin kemarin diumumkan ada di Indonesia. Padahal acara ini sudah dikemas, dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi kami termasuk bersyukur antusiasme teman sejawat semua untuk hadir pada kesempatan yang kali ini. Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau nggak ada virus COVID ini sama leptospirosis, mungkin mikrobiologi klinik itu tidak dikenal. Tetapi belakangan karena kasus-kasus yang re-emerging, yang dulu pernah ada kemudian muncul lagi seperti antrak, tadi Pak Direktur juga sampaikan, yang penting jangan lengah, yang di depan kita itu justru DBD ya, yang sekarang ini masih menghantui. Tapi lama-lama masyarakat jadi tahu ternyata ada toh spesialisasi yang mempelajari terkait dengan mikroorganisme atau patogen yang seringkali menyebabkan infeksi, tidak hanya individual, namun bisa bersifat outbreak seperti halnya yang sekarang ini kita sedang hadapi. Jadi mohon izin kami menyampaikan terkait dengan coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19 dari tinjauan mikrobiologi klinik. Ya bisa.
Ya, saya dari Gajah Mada dan sehari-hari di Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UGM dan bekerja di Rumah Sakit PKU. Terus selanjutnya ini sekilas saja. Nah, masalah itu semua bermula dari sini kalau kita ingin lihat. Jadi saya ajak Bapak Ibu Mas Jawa semua nggak usah beli tiket, tapi saya ajak ke pasar. Yang mana ini pasar yang disebut di salah satu sudut kota Wuhan, yang mana itu menjual segala macam istilahnya bahan makanan, termasuk ini binatang atau istilahnya binatang-binatang yang dikonsumsi sehari-hari mereka, ya. Jadi kalau kita lihat, nggak perlu jauh-jauh ke sana, nggak usah megang, kita lihat foto ini saja, kita bisa lihat betapa apa yang mereka lakukan sebelum outbreak yang terjadi sampai saat ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada ayam, ada kodok yang masih hidup, ada juga ikan, ada juga beberapa daging, dan ini mereka menggunakan perlengkapan sehari-hari yang seadanya. Timbangannya juga seperti ini, buang nyacah dagingnya setelah dicacah juga ditempatkan di sini, dan ini faktanya yang terjadi di sana. Ini gambaran yang ada di Wuhan Street Market yang kemarin sempat dianggap ini sebagai titik pertama terjadinya outbreak. Ya, mereka kan menjelang Imlek itu mereka pasti belanja borong, karena seperti hanya kalau kita mau Lebaran atau mau Natal itu kan biasanya borong untuk merayakan hari raya. Mereka juga halnya seperti itu, seperti ini. Kemudian, nah, Wuhan ini termasuk yang ada di tengah-tengah daratan Cina. Saking tengah-tengahnya ini dia punya akses yang bisa kemana-mana, bisa ke Shanghai, bisa ke Guangzhou, bisa ke kota negara Cina. Dan kalau kita runut perjalanannya itu mulai dari Desember tanggal 8 itu sebenarnya sudah dilaporkan inkubasinya pertama kali kena. Jadi gambar yang tadi di pasar itu mungkin belanjanya sudah awal-awal Desember. Nah, kemudian puncaknya adalah tanggal 31 Desember ini sudah ada 27 kasus yang sifatnya masih di kota Wuhan ini saja atau di sekitaran di sini, belum sampai meluas, ya. Karena tadi 1 Januari juga sudah disinggung, ternyata ada sumber yang diduga dari pasar seafood market tadi itu, sehingga ini pasarnya ditutup per 1 Januari. Kemudian tanggal 9 Januari, ya, itu dilaporkan ada yang meninggal. Kemudian otorisasi atau pemangku kebijakan di sana juga sudah mulai mengingatkan hati-hati ini. Dan yang tidak kalah penting, kejadian tanggal 13 Januari ini membuka mata dunia. Ternyata tidak hanya di Cina, dilaporkan pertama kali terjadi di Thailand. Mungkin Thailand ada di bawah sini. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa cepatnya proses itu, ya. Betapa cepatnya proses itu hingga sampai detik ini. Slide selanjutnya. Ya, ini. Kemudian kalau diisolasi dari sudut pandang mikrobiologi atau sudut pandang virologi, sampel-sampel pasien ini diambil beberapa sampel dan dilihat apakah ada riwayatnya dia ada di Wuhan seafood market atau tidak. Ternyata hampir semuanya iya. Kemudian dilihat onsetnya dia kena berapa, tanggal berapa dia mengeluh keluhan pertama, kemudian masuk dan berapa. Nah, yang ini saya tekankan di sini, ternyata yang sering kali muncul hasil positif itu adalah yang dari bal atau dari bronkoalveola. Nanti Dr. Kopi akan menyinggung lebih lanjut. Artinya untuk swab tenggorok pun juga dapat, tapi jarang kasusnya kok. Kayak yang terakhir itu yang Selandia Baru itu yang heboh. Selandia Baru di runut, dia orang Iran atau berurusan pergi dari Iran, transit di Bali, kemudian ke New Zealand. Di New Zealand di swab pertama nggak ketemu, swab kedua nggak ketemu, pakai bilasan bronkus ketemu. Ya. Lanjut. Nah, kalau dari segi pendekatan virologi, ilmu yang pelajari tentang virus, maka sebenarnya tegak mulai kelihatan nyata ada masalah itu adalah di tanggal 10 Januari. Saya masih ingat, saya posting di media sosial saya tuh komentar tanggal 11 Januari. Setelah saya membaca ini, saya waduh ya Jojo, waktu itu belum pada tahu. Tapi saya melihat, karena saya mengamati genom secara komplitnya, kok beda, hati-hati tidak ada masalah. Ternyata betul, sampai sekarang ini kita bermasalah dengan ini. Dan ternyata ditemukan dan diisolasi di luar Cina itu di tanggal 28 di Australia.
Dan WHO atau taksonomi virus di Komite Taksonomi Virus di Internasional menamai dengan SARS-CoV. Nah, apalagi kalau sudah ada genomnya secara lengkap, ini justru lebih menantang karena ilmuwan itu sekarang itu sudah tidak perlu kumpul seperti ini. Masing-masing negara itu sudah bisa meneliti, dan sekarang kan modelnya cloud ya, jadi informasi biar bisa dari Twitter itu mereka bisa menyanggah, bisa berdebat, jadi kita itu bisa melihat perkembangan detik demi detik ya. Termasuk yang baru heboh 2 hari ini adalah ada yang meneliti strainnya ya, COVID atau SARS-CoV ini ada yang tipe L dan tipe M. Tipe L ini dikatakan lebih parah, severe dibanding tipe M. Nah, belum ada 2 hari, sudah ada yang mendebat. Enggak bener ini, enggak ada kayak gitu-gitu. Artinya perdebatan, dan semakin hari kita akan bisa melihat sangat kesat sekali informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya, kalau dulu masih ingat, ada yang mengatakan ini dari ular, ada yang mengatakan ini dari kelelawar, ada yang nyebut dan seterusnya, kan saling sangat cepat sekali. Nah, ternyata setelah itu disepakati bahwa saya namanya adalah COVID-19 itu penyakitnya, sedangkan patogennya, penyebabnya adalah waktu itu kita tidak menyebut istilahnya ini yang lama ya, Wuhan coronavirus ataupun 2009 nCoV itu WHO tidak menyebutkan itu, namun selanjutnya pencetusnya disebut dengan SARS-CoV. Ini kenapa? Karena kita tidak ingin memberikan nama yang bersinggungan dengan suatu daerah. Misalnya gedung kuning, virus gedung kuning itu kan nggak mungkin kan? Karena nanti terkait dengan diskriminasi. Kemudian juga tidak menyebut hewan pembawanya. Kemudian juga tidak menyebut ras atau negara tertentu. Seperti disebut dengan Wuhan influenza itu juga dihindari karena stigmanya terhadap kota itu jadi bermasalah. Kemudian slide selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok diberi nama SARS-CoV-2? Berarti kan dulu ada yang namanya SARS, betul. Tahun 2002 saya masih ingat, ini heboh, minta ampun ya. Waktu itu kita juga sempat terlaporkan negara kita. Tetapi ini sebenarnya bedanya apa sih penyakit COVID dengan SARS ini? Tanggal 6. Makanya saya lembur tadi malam, saya masih mantau WHO meresmikan atau merilis negaranya itu sudah 98 dan detik ini sudah 100.000 lebih ya. Jadi ini tidak mengenal lagi iklim, karena kemarin masih ada yang meme atau mencantumkan infografis aman-aman, Indonesia kan kena panas, aman. Tapi sekarang nggak peduli ini di Katulistiwa atau tidak, ternyata ada yang melaporkan. Selanjutnya, Indonesia termasuk tadi malam atau kemarin sore habis maghrib resmi disampaikan nambah 2 setelah tanggal Senin hari tanggal 2 kemarin Bapak Presiden langsung yang menyampaikan, dan ini sifatnya local transmission. Artinya apa? Kejadian itu ada di negara tersebut. Jadi bukan seperti hanya orang Indonesia, warga negara Indonesia, tapi terkena di Singapura, ya, warga Indonesia terkena di Taiwan, terus main TikTok dan seterusnya gitu. Nah ini kalau yang di sini aja sudah sudah dilaporkan ada 4. Nah sekarang sebenarnya kenapa harus takut, kenapa harus khawatir? Sebenarnya umumnya ini termasuk yang ringan, yang jinak, ya. Karena apa? Kita bisa self-limited disease. Ya, saya kalau bicara dengan mahasiswa, saya sampaikan self-limited disease itu artinya ya dengan daya tahan tubuh yang baik itu akan dengan sendirinya pulih. Sayangnya media sekarang itu menggiring yang dilaporkan yang sakit, case-nya, laporan case-nya, tapi nggak pernah disinggung yang sembuh. Ini yang menjadi masalah. Padahal ini sebenarnya bisa disembuhkan. Artinya kita juga harus menenangkan masyarakat, bagaimanapun bukan terus otomatis kalau kena COVID-19 itu mati, istilahkan seperti itu. Selanjutnya. Nah, kenapa tadi disampaikan virus ini dinamai kok nggak dinamai SARS aja kayak kemarin? Ternyata punya perbedaan secara molekuler ya, di mana SARS-CoV ini termasuk dalam beta coronavirus, kelompok dari golongan coronavirus ya.
Dan dari perbedaan inilah yang mungkin kalau Bapak Ibu Mas Jawat perhatikan di sini, dibanding dengan MERS, dengan SARS-CoV atau SARS yang sebelumnya, itu mempunyai perbedaan. Jadi kalau kita mempelajari ilmu virologi, itu strain yang sebelumnya sudah diketahui, misalnya SARS, mungkin di slide selanjutnya ada gambarnya saya rasa. Nah ini, yang Wuhan ini masih pakai nama lama karena penelitian ini dilakukan sebelum disebutkan tadi kesepakatan yang tadi saya sampaikan. Setelah kita tahu urutan secara lengkap, ya ibarat lingkaran tuh dari ujung ke ujung udah ketemu, maka kita jadi tahu, oh ternyata perbedaannya itu, istilahnya perbedaannya itu kurang dari 80%. Misalnya saya dianggap kembar, itu dengan seseorang yang sama seperti saya itu kalau masih dikatakan kembar, itu kalau diantara 80% ke atas. Tapi kalau bedanya sudah 80% ke bawah, itu kita anggap dia strain baru. Slide selanjutnya. Nah tadi dikatakan ringan, iya kalau kita amati beberapa kasus memang yang masih ringan-ringan saja, ya kecuali yang MERS sama SARS ini memang langsung severe. Tapi selebihnya bahkan ada yang asimptomatik, kemudian ada yang termasuk ini nanti saya garis bawahi adalah diare, ya mungkin disimpan dulu kata diare. Terus ya, nah ini respon mekanisme imunopatogenesis dari virus ini sendiri adalah kita bersumber dari SARS-CoV atau SARS yang sebelumnya. Yang pertama adalah inflammatory storm atau badai sitokin. Kalau kita sering baca ada yang jualan pon-pon dan seterusnya kan menyebutnya ini mencegah badai sitokin. Yang memang aksesnya nanti akan Dr. Popi dan Dr. Anang akan lebih jelaskan bagaimana respon imun itu justru akan semakin berat ya dibandingkan jika selain yang SARS-CoV ini. Kemudian ada juga, ini yang menarik, yang paling bawah aja, antibody dependent enhancement. Ini hampir kayak dengue. Digigit pertama dan yang berbeda, gigit yang kedua dan yang berbeda dengan yang pertama, langsung shock. Ini juga sama. Sehingga kadang kalau kita dengar berita di luar negeri misalnya, itu habis di opnam, pulang kok kena lagi. Jawabannya ada di situ. Habis opnam dinyatakan simptomnya sudah berkurang, dinyatakan sudah sembuh, pulang belum nyampe 2 hari kembali ke ruangan atau di keluarganya, di tempat tinggalnya, balik kena lagi. Ini juga bisa jadi perburukannya karena ada mekanisme ini. Yang tidak kalah penting, 5 hari yang lalu di Bangkok ada orang yang kena dengue, ketambahan kena COVID-19, meninggal. Jadi meninggalnya itu kondisi underlying disease-nya, komorbidnya itu sudah berat, bekalnya itu sudah jelek. Jadi kalau yang sehat-sehat itu saya yakin mesti di bawah usia 50-60 tahun, karena tidak ada komorbid, tidak ada penyakit yang memperburuk. Selanjutnya, nah ini mungkin tadi saya sampaikan ada mekanisme ADE ini, sehingga meningkatkan komplement aktivasi, bisa menjadi vaskulitis maupun edema. Jadi ini justru pemburukan lah, sama seperti kita bicara dengue. Kemudian ini ya, jadi beberapa kasus memang ada yang jatuh menjadi lebih buruk ya. Kemudian ini, nah ini mungkin nanti akan lebih banyak dibahas terkait bagaimana kita mengambil sampel. Biasanya yang asimptomatik ataupun yang simptomnya masih ringan-ringan itu di swab tenggorok itu masih muncul positif. Tetapi kalau sudah perburukan secara klinis itu mungkin butuh bal atau bilas bronchoalveolar untuk memastikan dia positif atau tidaknya, karena biasanya sudah sampai ke paru dan seterusnya. Terus, nah sekarang yang di kambing hitamkan adalah binatang. Belajar dari kasus SARS kelelawar, kemudian onta ini MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, ini juga binatang yang menjadi masalah. Lanjut. Tadi saya sampaikan, kira-kira kalau yang COVID-19 ini atau SARS-CoV itu yang mana toh? Waktu itu ada penelitian yang menyebutkan dugaannya adalah dari terenggiling. Lanjut. Jadi ada yang, nah ini tadi saya sampaikan, ini setelah di genom semuanya diketahui, kemudian sekali lagi kita itu sekarang di era keterbukaan, semua peneliti itu kalau punya penelitian itu bisa diunggah
kelengkapannya, sehingga dari sini ini kita bisa bandingkan kira-kira ini mendekati yang kemana. Ternyata ngumpul semua di sini. Dan tadi saya sampaikan kalau pulang dari 80 ini 76 itu muncul strain atau istilah nama penamaan yang baru karena homologinya kurang dari 80. Lanjutnya ya, ini tadi sudah saya singgung 2002 dan 2012. Lanjut. Nah ini ada penelitian yang menyebutkan 96% ini mirip dengan ini. Apa dampaknya? Binatang tadi itu apa namanya istilahnya, tergiling ya atau apa istilahnya ya, itu tuh sampai detik ini termasuk yang sering diekspor ke luar negeri. Ini nggak banyak yang tahu. Jadi peredaran itu sebagai binatang yang sering kali diekspor dan kemana-mana, padahal itu sebenarnya ditengarai ya, ditengarai membawa apa namanya atau punya kemiripan dengan yang virus itu yang menginfeksi pada karena film ya. Nah sekarang kalau lewat sebulan yang lalu 11 Februari seringkali kita ditanya, pasti pertanyaan yang seringkali muncul di media maupun di masyarakat adalah itu tuh berapa persen toh menyebabkan kematian ya. Per tanggal 11 Februari datanya 2,4% yang meninggal. Kalau dibanding sebelumnya SARS maupun MERS maupun Ebola justru mengerikan yang Ebola. Hanya saja Ebola itu sangat apa namanya di Afrika Barat itu sangat betul-betul ditutup ya aksesnya dan bukan suatu daerah strategis. Kalau Cina, mohon maaf, itu kan juga sumber perdagangan dunia sehingga sirkulasi keluar masuk ke negara tersebut sangat tinggi. Jadi keberhasilan di Ebola ini tidak sampai kemana-mana salah satunya di negara yang tidak begitu maju dan tidak ada apa yang menjadi daya tarik tersendiri untuk ke sana, sedangkan beda dengan di Cina. Kemarin siang itu kita lihat angka kematiannya 3,7 untuk yang di Cina. Kemudian untuk di luar Cina itu masih di 2%, artinya masih sangat kecil. Dan kalau kita rangkum di jurnal terbaru ini, maka suatu penelitian ini memprediksi angka kematiannya 3%. Dengan RO-nya itu 1,4 sampai 5,5. 5,5 ini mungkin ditengarai di negara Cina saja. Kalau dibandingkan HIV tentu lebih besar, tetapi ini tidak heboh. Dibandingkan dengan MERS besar, makanya saya matur sama Pak Direktur, kita momentum ini selain siap terhadap SARS-CoV itu atau COVID-19, kita juga harus siap dengan MERS-CoV karena hampir setiap saat ibadah umroh ataupun haji pun selalu terjadi besar kemungkinan resikonya seperti itu. Nah sekarang kita lihat virus ini kok bisa nyampe ke paru-paru, gimana ceritanya? Nanti kan Dr. Bobi akan sampaikan ada reseptor di sini. Kan nggak mungkin orang BLN dibilang kamu kena COVID ya, BLN COVID. Tapi karena dia punya reseptor di sel manusianya itu ada di paru-paru, maka klinisnya larinya ke paru-paru seperti ini. Sehingga dia akan menyerang epitel dan kemudian muncul gejala demam, batuk, dan sampai sesak napas. Ini kalau biasanya sudah berat. Tetapi belakangan asimptomatik itu juga ada. Ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah sekarang perburukannya kok bisa lebih parah dibanding yang lainnya atau sebelumnya, seperti hanya SARS maupun MERS-CoV. Itu sebenarnya di sini ada mekanisme di mana pada COVID-19 ini terjadi perubahan sistem imun di situ. Sehingga kalau komorbidnya sudah buruk, bawaan modalnya sudah jelek, perokok, kemudian hipertensi, kemudian ada gangguan paru lainnya, diabetes, itu perburukannya lebih cepat. Ini ya di usia 60 tahun perokok dan juga kondisi yang sampai ke shock dan seterusnya. Nah, tadi saya sampaikan tolong dikunci diare. Saya ingin cerita di sini. Kalau belajar, ini belum banyak yang bahas. Kalau belajar kasus yang ada di SARS di Hong Kong, itu kan satu apartemen kena. Nah, lari dari mana? Kan gitu ya.
Sebenarnya kalau kita mau merujuk penelitian, sebenarnya penelitian sudah mengarahkan ke sana. Ada kapal pesiar namanya Diamond Princess. Itu kok ya kena KB. Jangan-jangan dari feses. Makanya kemarin saya sampaikan apakah mungkin penularannya bisa lewat feses. Dan jangan-jangan asimptomatik ini sebagai penular. Ya. Artinya kalau yang ini kan jelas di karantina. Nah ini yang olahraga ini yang masih jogging-jogging tapi dia membawa kuman. Nah ternyata betul penelitian tanggal 5 Maret barusan dikeluarkan. Ini sudah diteliti yang asimptomatik ini ya itu dirunut, di tracking dan di tracing. Saya belum lihat dan saya belum membaca sejauh mana Kemenkes melakukan secara terbuka hal ini ya. Mungkin Indonesia belum siap seperti Singapura karena kita baru nyebut Depok aja langsung bubar ya. Tapi kalau mau di tracking, mau di tracing apa enggak tambah heboh lagi. Maka dari itu kayaknya Kemenkes masih diam-diam gerilya. Tapi kalau kita amati untuk demi penelitian maupun demi pengendalian itu sebenarnya sudah bisa kita tracing di dalam satu rumah atau satu kontak. Ternyata yang asimptomatik, yang kuning ini itu juga ditengarai membawa, masih ada di swab juga ada hasil yang positif. Dan bahkan yang seringkali heboh berkali-kali diakui saya, kira-kira virus ini tahan berapa lama atau di luar tubuh kita. Karena saya sampaikan virus itu bukan makhluk hidup. Sekali lagi virus itu bukan makhluk hidup. Itu soal pertama ujian kuliah namanya dasar-dasar virologi yang saya ampu. Virus itu bukan makhluk hidup, itu selalu saya keluarkan. Kenapa? Karena seringkali persepsinya masih merasa virus itu bagian dari makhluk hidup. Nah, bedanya apa? Kalau dia bukan makhluk hidup, kalau sudah di luar tubuh kita, tidak ada host di situ, maka dia tidak bisa bersifat seperti karakter seperti makhluk hidup. Dengan demikian pertanyaannya yang muncul sekarang, kalau dia ada di luar tubuh kita, seberapa lama toh? Ada yang menyebutkan 9 hari. Tapi saya tidak berani tampilkan di sini. Kenapa? Karena 9 hari itu dari SARS yang sebelumnya, bukan yang SARS-CoV-2 sekarang. Nah, yang jelas-jelas saja lah yang sudah diteliti itu ternyata kalau diambil sampel pada pasien itu ternyata ada yang kisaran 8 sampai 11 hari. Jadi ceritanya penelitian ini meneliti lingkungan baik itu udara, permukaan maupun di alat PPE-nya. Usut punya usut itu ketemunya di mana, Bapak Ibu? Teman sejawat bisa dilihat. Ini hampir sebagian ketemu di door handle, kemudian di toilet, kemudian di sink atau di wastafel. Artinya apa? Di tempat Bapak Ibu praktek, biasakan membersihkan dengan menggunakan disinfektan itu frekuensinya semakin sering. Kemarin saya ditelepon RRI untuk menanyakan bagaimana pencegahannya. Karena surat edaran dari kementerian dari pemerintah dalam hal ini gubernur itu juga belum muncul-muncul. Saya sampaikan fasilitas umum seperti di bandara, di stasiun, sering-seringlah membersihkan pegangan kursinya, pintunya, hal-hal yang sifatnya nempel misalnya di di lift dan seterusnya itu seringkali dibersihkan. Begitu juga yang tidak kalah penting di rumah sakit. Jadi kesempatan ini saya sampaikan di forum yang berbahagia ini, seringlah kita, karena datanya sudah jelas ini. Jurnal ini baru 2 hari yang lalu, itu diteliti seperti ini. Dan sebenarnya tidak hanya virus, kuman pun juga sama. Ya, lagi dokter baik. Nah ini terakhir, sebelumnya ini saya sampaikan ada yang bercerita atau ada yang menemukan pertanyaan, apakah ibu yang sedang hamil itu bisa menulari ke anaknya? Dijawab tidak dari penelitian ini. Kemudian ini tadi menghitung bagaimana pendekatan epidemiologi dari 1 jadi tertular banyak itu kan dihitung RO-nya ini lewat saja. Nah, yang terjadilah super spreader. Istilahnya sangat-sangat sebagai penyebar. Ya. Nah, kita kalau lihat karena yang diharapkan RO-nya tetap 1, tidak lebih dari 1 atau di bawah 1, kita harusnya belajar dari Singapura. Karena Singapura ini stabil dia, beda dengan Jepang, Italia, dan Korea Selatan, apalagi Iran. Nah ini kasusnya, Singapura ini mereka sampai case per case itu dijelaskan, bahkan dirunut, di tracking dan di tracing, sehingga kita bisa lihat
kapan dia opnam, kapan dia sembuh, bagaimana selanjutnya, kapan dia masuk rumah sakit, kapan dia keluar, dan seterusnya. Dan kembali ke deteksinya sekarang. Bagaimana kita mendeteksi? Umumnya menggunakan sputum, kemudian bal, dan juga serum. Tetapi ini yang dikeluarkan oleh CDC, primernya ada. Kemarin uter-uterkan apa harus dikirim ke Balitbangkes, akhirnya Kemenkes menyerah dalam tanda kutip memberi mandat kepada 10 atau berapa terakhir. Nah, ini yang menarik. Pada usia anak-anak ternyata ditemukan juga di feses. Nah, ini coba nanti bisa menjadi catatan tersendiri. Kemudian PCR bagi yang punya simptom, ada juga yang tidak punya simptom, tapi ini di swab di nasofaring dan juga orofaring, kemudian diamati selama 14 hari. Ini tadi sudah. Yang tidak kalah, ini yang sering terjadi, false negatif, hasil yang negatif palsu. Gara-gara apa? Misalnya kualitasnya, spesimennya, dan seterusnya, bahkan sampai handlingnya, penanganannya. Kapan dilakukan pengetesan lagi jika kita tengarai secara klinis? Supporting, nah ini nanti dokter Popi dan dokter Anang kan lebih banyak bicara. Cuma saya yang menggarisbawahi yang tentang antivirusnya saja. Kenapa dipakai ritonavir dan remdesivir ini yang untuk Ebola dan juga untuk HIV? Ternyata ada penelitian yang menyatakan setelah dikasih kasus pertama dikasih obat ini perbaikannya lebih cepat. Ya, ini kan dikasih obatnya yang merah-merah ini. Ternyata cepat pulang, artinya BLPL sembuh. Pendekatan pengendalian sekarang. Kalau ada beberapa negara yang mengatakan sekolahnya libur, anak-anaknya libur, itu dia sudah mengenal pendekatannya seperti ini. Tapi kalau masih pakai harus cuci tangan, ini masih kontak tracing, masih yang sudah. Tapi kalau negara-negara yang sudah mengenal bagaimana pencegahan wabah yang baik, ya, dia pasti pilih yang mencegah jangan sampai terjadi pandemi. Ini dibayangkan bandara Wuhan itu bisa kemana-mana setelah di-ban atau setelah ditutup, apa yang terjadi dampaknya. Kita bisa bayangkan kalau mereka masih aja pesawat itu keluar masuk dari sana, mungkin jauh lebih berat dibanding sekarang. Vaksinnya tidak ada, kemudian prevensinya seperti ini, hindari dengan keramaian, ya, bahkan sampai Liga Eropa itu Italia juga nggak ada, Liga Indonesia juga Persija aja ditunda, ya. Kemudian ya yang paling penting adalah di daerah zona T, ya, mata, hidung, dan mulut. Kemudian menggunakan N95 untuk tenaga medis, ya. Karena apa? Rumusnya itu ada rumusnya. Satu, pengalinya itu adalah virulensi faktor dari kasus itu sendiri. Ini kan termasuk yang severe kan, ya. Kemudian dosis paparan, artinya kita merawat pasien dengan tiap hari ketemu itu kan dosis dan virulensi itu dikalikan. Tetapi harus dibagi, ada pembaginya, yaitu daya tahan tubuh. Artinya apa? Kalau dosis paparannya bisa kita cegah dengan menggunakan N95, walaupun kita tiap hari ketemu pasien itu, ditambah daya tahan tubuh kita baik, maka kalau daya tahan tubuh itu baik, pembaginya lebih besar dari pengalinya, tentu tidak ada artinya. Artinya kita aman saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan kaitannya di saat triase atau di saat screening, jarak dari pasien dengan pasien lain yang dicurigai dengan PPE, kemudian kita sepatkan satu tempat sampah yang khusus untuk ini, ya, beda dengan tempat sampah limbah yang lain kalau bisa, karena memang kasus-kasus yang seperti ini masih ada di luar tubuh kita dalam beberapa waktu. Ini mungkin ya terakhir slide. Ini ada teman sejawat kita sebanyak 17 yang menjadi korban, ya, ini bentuk penghormatan. Pertama kali Dr. Li Wenliang, ini yang pertama kali usianya masih muda, dia yang menemukan kasus ini, melaporkan, dan berturut-turut tidak kenal profesor, nggak kenal guru besar, nggak kenal dia spesialis, subspesialis atau apa, ada beberapa yang menjadi korban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.